lingkaran P ya, maka titik pusatnya P gitu ya. Nah, seperti yang dikatakan di awal. Nah, ada titik A dan B, anggaplah seperti ini. Maka inilah garis AB inilah yang dikenal sebagai busur. Tapi dia dikatakan busur minor AB ya. Kenapa dikatakan minor? Sebentar ya. Jadi ada dua kemungkinan nih garis AB ya. Bisa AB ke sini, bisa juga yang kedua seperti ini ya. Jadi ini yang berwarna ungu ini ya teman-teman. Nah, jadi yang kedua bentuknya seperti ini, kebalikan. Yang di sebelah. Kalau ini tadi sebelah kanan, kalau ini sebelah kiri garisnya. Nah, yang kedua ini dikenal dengan busur mayor AB. Nah, bedanya apa? Nah, jelas tuh ya, bedanya dari panjangnya. Kalau busur minor itu adalah busur yang panjangnya kurang dari setengah lingkaran, gitu ya. Nah, kemudian busur mayor yaitu busur yang panjangnya lebih dari setengah lingkaran. Jadi busur itu ada dua kemungkinan, apakah dia minor yang panjangnya kurang dari setengah lingkaran, dan bisa saja dia busur mayor ya, yang panjangnya lebih dari setengah lingkaran. Tapi secara umum jika tidak ada keterangan, maka yang dimaksud busur AB itu, rumusnya seperti ini teman-teman ya. Jika ada AB, ada tanda kurung begini di atasnya, maka itu namanya busur AB ya. Kalau tidak ada keterangan, maka yang dimaksud adalah busur minor ya. Jadi kebanyakan busur itu selalu seperti ini ya. Yang pertama minor dia ya yang dimaksud. Ya jelas, itulah yang dimaksud dengan busur lingkaran ya. Ada dua tadi ya, minor dan mayor. Simbolnya apa? Nah, ada tanda kurung di atasnya ya. Kita masuk ke materi selanjutnya, mengukur panjang busur. Nah, jika diketahui lingkaran seperti berikut, nah ini sudah masuk pembahasan teman-teman ya. Jadi ada lingkaran bentuknya seperti ini ya, ada titik pusatnya, ada busur AB-nya, ada jari-jari, dan ada titik pusatnya. Nah, kita jelaskan dulu secara detail. Jadi keterangan gambar di atas, di situ ada titik P. Nah, titik P itu namanya titik pusat ya. Nah, ini harus dibedakan titik pusat dan alfa ya. Alfa itu apa? Alfa itu besaran titik pusat ya, besaran sudut pusatnya ya. Kalau P hanya titiknya, kalau alfanya itu besaran sudutnya ya, sudut yang terbentuk antara ABB gitu ya. Kemudian AB. Nah, AB tadi apa? AB itu busur lingkaran ya. Nah, kalau tidak ada keterangan berarti dia busur minornya ya. Jadi yang sebelah kanan ini ya, sesuai dengan garis yang ada di sini ya. Oke. Kemudian ada garis AP ya, AP dan BP. Nah, itu kan sama panjangnya ya. Nah, AP tadi sebagai jari-jari, maka BB juga sebagai jari-jari ya. Jadi ini unsur-unsur yang perlu kita ketahui dalam sebuah lingkaran. Nah, setelah tahu unsur-unsurnya, maka barulah kita bisa mencari nih bagaimana sih cara mengukur panjang suatu busur ya pada lingkaran. Nah, kita perhatikan, karena yang mau dicari adalah panjang busur, dalam hal ini busur AD ini ya, yang AB ini. Karena busur AB ini adalah bagian dari apa? Keliling lingkaran ya, maka kita pakai rumus perbandingan nih. Maka panjang busur itu adalah bagian dari keliling lingkaran. Jadi kita pakai perbandingan. Kemudian apalagi yang diketahui? Di situ diketahui sudut pusat, gitu ya. Jadi sama dengan sudut pusat, besar sudut pusat, yaitu pusat A, alfa ya. Nah, besar sudut pusat itu hanya sebagian ya. Yang sudut pusatnya kan hanya ini, sudutnya ABB gitu ya. Nah, ini adalah sebagian dari sudut lingkaran secara keseluruhan ya. Nah, secara keseluruhan berarti kita tulis saja sudut lingkaran. Nah, itu teman-teman sudah tahu ya, sudut lingkaran itu 360 derajat ya. Tapi yang diketahui di sini hanya sebagiannya saja ya, yang terbentuk antara sudut ABB. Sehingga dari persamaan perbandingan inilah kita dapat mencari rumus tuh panjang busur lingkaran yang ada. Panjang busur yang mau dicari di sini kan adalah panjang busur AB ya, sehingga panjang busur kita tulis panjang busur AB ya. Ingat simbol ini adalah artinya busur AB ya, untuk minor. Berbanding dengan keliling lingkaran. Nah, ini dipakai sudah rumus lingkarannya tadi ya.
teman-teman memang harus kuasai itu rumus luas dan keliling lingkaran. Nah, yang dipakai di sini keliling. Berarti keliling tadi apa rumusnya? 2pi r. Gitu ya. Sama dengan besar sudut pusat. Sudut pusat tadi yang mana? Yaitu alfa ya. Yang di sini. Berarti di sini sudut pusatnya kita ganti dengan alfa. Berbanding dengan sudut lingkaran. Nah, sudut lingkaran secara penuh yaitu 360 derajat. Sehingga dari sini kita buat kesimpulan. Panjang busur AB berarti yang mencarikan AB di sini masih ada 2πr. Maka 2πr ini kita pindah ke ruas kanan. Di sini membagi, maka kalau pindah luas dia mengali. Artinya A per 360 dikali dengan 2πr. Nah, inilah rumus mencari panjang busur minor AB ya, yaitu besar sudut pusat dibagi 360 derajat ya, sudut lingkaran dikali keliling lingkaran yaitu 2πr. Busur lingkaran ya. Jadi untuk menentukan panjang busur lingkaran kalian harus menguasai apa? Rumus keliling lingkaran ya. Rumus keliling lingkaran tadi dong 2πr ya. Dari penjelasan tadi apa ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada supaya lebih mematangkan ya, kalian coba kerjakan LKS-nya. Silakan untuk membentuk posisi tempat duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya.